PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eni Suryani Lubis, guru SDN 22 Gunung Tulen pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada hari ini, Selasa 28 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fungsi kinerja di kelas 5 dengan materi Jaga Fitrah. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan kritikan untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku jelaskan dulu waktunya. Dulu. Zero, waktunya Bu. Sudah, ya. Nah, berapa semuanya? Ya. Sekarang ada ibu semuanya yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan untuk dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk biasa kita setiap sebelum pelajaran kita membaca surah pendek. Surah pendeknya surah Ikhlas dibaca secara bersama-sama, dimulai dari Taus.
untuk belajar pada pagi hari ini kita membuat expression tempo anak soleh. Dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan peserta didik nanti mampu menjelaskan apa itu pengertian zakat fitrah dan menjelaskan apa ketentuan zakat fitrah. Nah, kita sebagai umat Islam wajib mempunyai membayar zakat. Zakat fitrah itu dibayarkan mulai dari awal Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar kita belajar dulu tentang perayaan minggu yang lewat. Nah, tentang apa sih kalian semua? Sholat. Nah, sholat itu berapa kali sehari semalam kita kerjakan? 5. Apa saja itu yang 5? Zakat ini kan dibayarkan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana perasaan dari ibu semua yang Ramadan sedang tiba? Senang. Dan bagaimana perasaan ibu setelah menjelang hari raya Idul Fitri? Bahagia. Apa yang dapatkan menjelang hari raya Idul Fitri? Baju baru, apa lagi? Baru. Apa lagi? Banyak kue. Itu yang dapat menjelang lebaran. Nah, kemudian orang yang kurang mampu setelah dia mendapat zakat fitrah, bagaimana perasaannya? Bahagia karena dia sudah mendapat zakat fitrah. Nah, dan semua pada di depan di sini ada punya gambar. Amati gambar ini dulu, perhatikan gambarnya. Kemudian ini diterangkan dalam gambarnya orang yang membayar zakat. Betul, apa lagi kita bisa? Dan ada juga panitia mengumpulkan zakat. Nah, itu gambar nomor 1, ada panitia zakat, ada orang mendengar zakat. Gambar yang kedua siapa bisa? Kesini ada orang yang bersalaman. Biasanya bersalaman ini dilakukan di waktu hari raya Idul Fitri. Nah, selain gambar ini, ibu nanti juga ada video. Dalam video ini ibu harapkan setelah menyaksikan, setelah menonton videonya, anak nanti semua bisa mengerti apa itu zakat, apa itu hukum zakat, zakat itu termasuk hukum Islam nanti berapa, dan apa syarat-syarat zakat. Hari ini videonya anak-anak semua simak, perhatikan videonya.
Nah, dari video yang diputarkan tadi, apa kira-kira yang ibu dapat ketahui tentang video tadi? Dora, apa yang kita ketahui tentang video tadi? Nah, tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah suci dan berkah. Suci dan berkah. Apa lagi yang dapat kita ketahui? Kifa, bila? Nah, tentang hukum zakat. Apa hukum zakat? Wajib. Ada yang tahu apa itu wajib? Apa itu wajib ini? Wajib ialah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan berdosa. Nah, selain hukum zakat apa lagi Dora? Zakat itu terdapat rukun Islam yang ketiga. Itulah video tadi yang tontonkan kepada semua. Berarti ada ibu mengerti, mengetahui nanti setelah nonton video ini, anak ibu sudah tahu apa itu zakat, apa itu hukum zakat, dan zakat itu terdapat dalam hukum Islam yang berapa. Itulah tentang video sekarang. Kita lanjutkan. Zakat itu terbagi menjadi dua. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Tetapi yang kita belajar di sini itu tentang zakat fitrah saja dan ini saja. Zakat mal ini nanti kita pelajari di minggu yang berikutnya. Yang jelas sekarang belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Kalau menurut bahasa saya tahu. Lalu Aura. Menurut bahasa adalah membersihkan diri atau menyucikan jiwa. Membersihkan diri untuk jiwa kita karena zakat fitrah itu membersihkan jiwa kita. Berbahasa sampai bisa. Ini Menurut istilah ukuran harga kredit yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah pengertian zakat menurut bahasa, menurut istilah. Zakat ini tanda apa punya? Wajib.
fitrahnya itu gandum. Kemudian zakat fitrah yang kita bayarkan itu sebesar 1 sa. 1 sa itu sama dengan berapa? 3,5. Kemudian kalau 5 kilogram 2,5 kilogram. Segitulah kita membayar zakat fitrah setiap awal Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Dan bahkan 2,5. Seandainya kita tidak memiliki beras, apakah bisa diganti dengan uang? Tidak. Tapi harus setara dengan Harga beras. Misalnya 1 kilogram beras harganya 10.000. Kalau 2 kilo 20.000. Kalau setengah kilo 25.000. Berarti kita cari uang 25.000. Kalau itu seharga beras. Nah, kemudian zakat fitrah ini seandainya kita membayarnya setelah Ramadan, apa yang termasuk zakat fitrah? Tidak, karena itu sudah di luar jadwal. Membayar zakat fitrah itu sama saja dengan sedekah, karena membayarnya di luar setelah sholat Idul Fitri. Bukan zakat fitrah namanya lagi, tetapi sedekah. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan setiap 1 kali setahun di bulan Ramadan. Jadi di sini juga ada dalil yang menjelaskan tentang zakat fitrah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, di sini ada yang bisa baca? Coba geserin dulu. Saya sendiri cuma kita baca. Itulah arti surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, kemudian ada ketentuan zakat fitrah. Ada syaratnya, ada rukunnya. Dan di sini ada rukun sholat. Yang pertama kan rukun sholat yang pertama. Ya. Yang kedua. Ada orang yang meninggalkan zakat atau muzaki. Nah, ada orang yang berzakat zakat atau disebut dengan Muzaki. Yang ketiga. Ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Mustahik itu disebut orang yang menerima Zakat. Kemudian yang keempat. Barang atau makanan pokok yang menambahkan. Nah, inilah rukun zakat fitrah yang pertama, niat. Jadi harus ikhlas. Jangan berzakat karena orang lain. Akhirnya ada itu barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kita berzakat itu dengan yang halal, bukan yang haram. Harus makan makanan pokok. Makanya makanan pokok bisa diganti dengan uang. Nah, jadi dalam rukun zakat fitrah ada juga syarat wajib zakat
membayar zakat. Yang kedua, Orang yang sibuk ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup atau yang baru lahir maupun dalam sekaratul maut. jangan setelah itu orang tersebut masih belum lahir sudah sebelum matahari, maksudnya hari ini dia lahir, besok hari lebaran dia juga wajib membayar zakat. Atau ada orang yang hari ini meninggal, besoknya hari raya Idul Fitri dia juga wajib membayar zakat. Karena zakat itu wajib setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Makanya baru kasih juga bisa membayar zakat, tapi sebelum matahari terbit mulai dari hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Seperti ini semuanya. Apakah wajib membayar zakat? Siapa yang menanggung zakatnya? Orang Orang tua, ayah kita yang menanggung zakat kita. Orang tua yang ayah kita menanggung zakat orang ibu dan anaknya. Tapi kalau anak belum wajib, tapi yang menanggungnya orang tua. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Dan inilah syarat wajib zakat fitrah. Nah, syarat-syaratnya dan rukunnya sekarang ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Apa saja 8 golongan itu, Bu? Orang fakir, orang miskin, orang alim, orang mualaf, orang muda atau ringan, orang berhutang atau galim, orang sabilillah atau pejuang di jalan Allah, orang ibnu sair atau musafir. Nah, yang pertama tadi orang fakir. Ada yang tahu apa itu orang fakir? Apa itu orang fakir? Orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. Nah, maksudnya dia tidak memiliki, dia tidak mampu menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Kalau orang miskin, Orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk menafkahi keluarga. betul, dia memiliki harta tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kalau malam, itu malam. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, berarti yang ke-8 golongan orang ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini ada juga orang yang tidak berhak. Apa saja itu, Bu? Orang Ada yang tidak berhak menerima zakat. Pertama apa? orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Nah, artinya orang kaya atau dia memiliki harta yang banyak. Dia tidak perlu dihasilkan karena dia sudah memiliki penghasilan yang banyak. Yang kedua, Hamba sahaya karena masih kelangsungan pemilik hamba sahaya. hamba saya itu seperti budak, tapi dia memiliki ada pemiliknya. Dan pemiliknya ini yang bertanggung jawab atau menanggung zakatnya. Yang ketiga, Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak beragama
Yang keempat, orang yang keturunan oleh orang yang menginginkannya. Yang terakhir, orang yang fisiknya kuat dan penghasilan cukup. Bagi orang yang sehat, kuat dia memiliki harta, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, dari materi yang dipelajari tadi, mulai dari pengertian zakat, hukum zakat, pembagian zakat, apakah ada pertanyaan? Kalian semua sudah mengerti? Dan jadi untuk ini ibu ada buat kelompok. Di dalam kelompok ini ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Dalam setiap kelompok itu dituliskan nama ketua kelompoknya dan sekretarisnya. Di sini ibu ada 4 amplop. Di dalam amplop ini tertulis soal. Satu kelompok, satu amplop soal. Jadi soal ini nanti dijawab bersama-sama dengan kelompoknya. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan di depan kelas. Nah, kelompok 1, salah satunya di depan. Ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi soal yang di dalam amplop itu dibuka, dibaca, dijawab. Nanti ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan di depan kelas 1 persatu. Bagaimana soalnya, siap? Kelompok 4 bagaimana, selesai Bu? Kelompok 3? 2? 1? Nah, kalau sudah siap di semuanya, sekarang kita presentasikan ke depan kelas untuk menjawab hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1 dulu balik ke depan. Silakan ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa pengertian zakat fitrah menurut bahasa dan menurut istilah? Zakat fitrah menurut bahasa membersihkan diri atau mensucikan harta. Zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dan dengan syariat Islam. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Jawabannya betul. Untuk ini kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 masih ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. 1. Beragama Islam. 2.
2 orang miskin, 3 orang hamil, 4 orang mualaf, 5 orang budak atau rikab, 6 orang berhutang atau daharin, 7 orang sabilillah, 8 orang ibnu sabil. Nah, jangan sebutkan kalau betul, kita kasih tepuk tangan. Nah, kelompok terakhir, kelompok 4. Apa itu 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kami. Sebutkan apa saja rukun zakat fitrah. 1. Niat. 2. Ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. 3. Ada orang yang menerima zakat atau mukahid. 4. Barang atau makanan pokok yang didapatkan. Nah, jawaban kelompok 4 juga betul, karena kita kasih tepuk tangan yang meriah. Dari jawaban kelompok 1 sampai 4 semuanya betul, berarti anak itu semua sudah mengerti tentang zakat fitrah. Masih ada pertanyaan lagi, Bu? Tentang semuanya? Sekarang kita lihat dulu. Kita membayar zakat fitrah itu dengan makanan apa? Apa makanan kita? Beras. Berapa besar kita bayar persen bayar zakat fitrah? Atau? Kalau kilogram berapa? 2,5 kilogram. Nah, ada berapa golongan orang yang pernah menerima zakat? 8 orang. 8 golongan apa saja 8 golongan itu? Tentang zakat fitrah. Nah, kesimpulan ini jawaban dari Mesri. Apa pertama kesimpulan dari kita? Zakat fitrah dalam agama Islam memiliki ketentuan dalam takaran waktu pembayaran hingga pihak-pihak yang berhak menerimanya. Yang kedua, Kipa. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam tanpa mengenal usia, bayi yang baru lahir sampai orang lanjut usia yang masih berada dalam naungan agama Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sekali dalam setahun. Nah, yang terakhir, Selo. Apa kesimpulan terakhir? Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, sehingga selama masih ada nyawa tubuh orang masih muslim, maka wajib masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini sudah kita buat. Jadi untuk ini materi zakat fitrah ini diulang-ulang di rumah untuk lebih paham, untuk bisa dimengerti. Jadi minggu yang akan datang kita akan membahas zakat mal. Nah, untuk hari ini sampai dulu pada kesimpulan kita tentang zakat fitrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.